Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali berjumpa kembali di majelis yang sangat dimuliakan Allah, yaitu majelis ilmu. Sekarang sampai bab tentang susu, manfaat susu atau laban ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 66, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labana khalisan sa'igan lisyaribin. Wa inna lakum fil an'ami, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar la'ibrah, benar-benar terdapat pelajaran ya, pelajaran bagi kita semua, bagi kamu. Itu ini firman Allah, nuskikum mimma fi butunih, kami, kata Allah, memberi minum kepada kamu, kepada kalian, dari apa yang ada dalam perutnya. Maksudnya berupa susu yang bersih gitu. Min baini farsi wa damin labana, antara kotoran dan darah. Ya, khalisan sa'igal lisyaribin, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ada lagi dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ya, ayat 15, Allah juga bercerita mengenai surga. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Fiha, di dalam surga itu, anharun, ada sungai-sungai, min ma'in, dari air, ghairi asinin, yang tiada berubah ya, min ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Jadi di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Dan sungai-sungai dari air susu. Wa anharum min labanin. Dan sungai-sungai dari air susu. Ya, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya. Jadi itu susu surga. Subhanallah. Saudara-saudara, di dalam kitab-kitab sunan ada diriwayatkan secara marfu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man at'amahu Allahu ta'aman, barang siapa diberi makanan oleh Allah, falyakul, hendaklah dia mengucapkan doa, Allahumma barik lana fih, ya Allah, berilah berkah kepada kami pada makanan ini. Warzuqna khairan minhu, dan karuniakanlah kepada kami kebaikan darinya. Wa man saqahullahu labanan. Nah, tetapi barang siapa yang diberi minum susu oleh Allah,
falyakul, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma barik lana fih, ya Allah, berilah berkah kepada kami pada susu ini. Wazidna minhu, dan tambahlah berkahnya. Ya. Tambahkanlah berkahnya kepada kami. Fa inni la a'lam, karena sesungguhnya aku tidak tahu, ya, tidak melihat bahkan ma yujzi'u minat ta'am, ya, wasyarabi illa laban. Ya, sesungguhnya aku tidak melihat, tidak tahu adanya makanan dan minuman yang cukup memadai selain susu. Subhanallah, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Abbas di dalam kitab Jami' al-Usul, hadis nomor 2313. Saudara-saudara, ini dalam bicara tentang bab susu, ya. Sekalipun susu itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya pada asal kejadiannya, susu itu secara alami terdiri dari 3 unsur. Keju, minyak samin, dan air. Nah, unsur kejunya ini bersifat dingin, lembab, memberi gizi kepada tubuh. Kemudian unsur minyak saminnya ini bersifat panas, lembab, yang sedang. Cocok bagi tubuh manusia yang sehat dan banyak memberi manfaat. Kemudian yang ketiga, unsur airnya. Ini bersifat panas, lembab, membebaskan watak dan melembabkan tubuh. Saudara-saudara, susu secara umum ini lebih dingin dan lebih lembab dari ukuran normal. Ada yang mengatakan potensi yang ada pada susu saat diperah itu adalah potensi panas dan lembab. Tapi ada juga yang mengatakan susu itu berpotensi panas dan dinginnya normal. Jadi susu yang bermutu, ya mutunya bagus maksudnya ya, itu ketika diperah. Kemudian mutunya makin menurun seiring dengan perjalanannya waktu. Pada saat diperah susu itu tidak begitu dingin dan lebih banyak kelembabannya. Sedangkan susu yang sudah asam, ya, itu sebaliknya. Gitu. Susu pilihan itu adalah susu yang diperah 40 hari setelah melahirkan. Yang terbaik apa? Yang terbaik yang warnanya sangat putih. Baunya harum, rasanya lezat, dan tidak begitu manis. Ya, jadi mengandung lemak yang sedang dan sedang juga kekentalan dan kecairannya. Diperah dari binatang yang masih muda dan sehat. Ya, yang dagingnya sedang dan tempat penggembalaannya maupun tempat minumnya itu juga baik. Saudara-saudara, susu itu minuman yang terpuji. Susu itu menghasilkan darah yang baik, melembabkan tubuh yang kering, memberi gizi yang baik, dan bermanfaat mengatasi rasa was-was, pikiran kacau, dan penyakit-penyakit kalau istilahnya itu melankolia lainnya. Meminum susu dengan dicampur madu itu bisa membersihkan bisul-bisul yang ada di dalam tubuh dari cairan-cairan busuk. Dan meminumnya dengan dicampur gula sangat efektif memperindah warna kulit. Ini di antara bab susu ini luar biasa ya. Saudara-saudara, susu itu juga menetralkan bahaya-bahaya akibat persetubuhan.
Susu cocok untuk mengatasi gangguan-gangguan pada dada, apalagi paru-paru. Ini sangat baik bagi penderita gangguan pernafasan. Tetapi berefek jelek untuk kepala, lambung, liver, limpa gitu ya. Terlalu banyak meminum susu akan juga membahayakan gigi dan gusi. Hati-hati juga. Oleh karena itu, seyogyanya berkumur dengan air setelah meminum susu. Di dalam Sahih Bukhari itu dan juga Sahih Muslim itu ada riwayat annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saribalabanan, bahwasanya Rasulullah meminum susu kemudian summa da'a bima'in, kemudian diambilkan air, meminta diambilkan air. Fatamat madho, kemudian Nabi berkumur, waqala, dan kemudian beliau bersabda, innalahu dasaman, katanya. Sesungguhnya susu itu berlemak. Sehingga kalau habis minum susu sebaiknya berkumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, masih mengenai bab ini ya. Bicara tentang susu maksudnya. Susu itu tidak baik dikonsumsi oleh para penderita demam. Tidak baik dikonsumsi oleh orang yang kepala pening. Karena bisa mengganggu otak. Terus-terusan meminum susu ini dapat mengakibatkan pandangan menjadi gelap. Bahkan tertutup sama sekali. Hati-hati juga ini. Juga bisa mengakibatkan nyeri persendian. Ya, tersumbatnya liver. Serta kembung pada lambung dan usus. Adapun untuk memperbaikinya bagaimana? Yaitu dengan mengkonsumsi madu dan jahe yang dibuat selai atau sejenisnya. Tapi ini semua adalah bagi orang-orang yang tidak terbiasa minum susu. Terus terang kalau saya sudah terbiasa, gak masalah ya. Bahkan kulla yaumin asrabu al-laban. Ya, setiap hari saya meminum susu. Ada kajian kita ini akan saya bahas tentang 3 susu ya. 4 susu dalam kitab ini. Ada susu domba, ada susu kambing, ada susu sapi, dan ada susu onta. Nah ini. Baik, mari kita dengarkan dengan baik. Yang pertama, susu domba. Apa itu susu domba? Susu domba itu susu yang paling kental dan paling lembab. Itu susu domba itu. Ya, susu domba itu mengandung banyak lemak. Dan bau khasnya itu sangat menyengat gitu ya. Itu kalau susu domba itu. Yang tidak terdapat pada susu kambing ataupun sapi. Susu domba itu bisa menghasilkan tinja berlendir dan juga menimbulkan noda-noda putih pada kulit jika terus-terusan mengkonsumsinya. Oleh karena itu, seyogyanya susu domba ini dicampur dengan air. Kenapa? Ya agar pengaruh negatifnya pada tubuh itu berkurang. Dan agar lebih cepat meredakan dahaga, juga lebih meningkatkan daya pendinginnya terhadap tubuh. Itu kalau bicara tentang susu domba. Yang kedua, susu kambing. Susu kambing itu lembut dan normal. Susu kambing itu bisa juga mengendurkan perut dan juga melembabkan tubuh yang kering. Juga bermanfaat terhadap bisul-bisul dan bintik-bintik di tenggorokan, maupun terhadap batuk kering, memperlancar peredaran darah juga. Ya, bagus itu susu kambing ya.
Secara umum, susu itu adalah minuman yang paling bermanfaat bagi tubuh manusia. Karena mengandung unsur gizi dan darah. Nah, orang-orang juga sudah terbiasa meminumnya. Kalau saya sih sejak kecil. Di samping juga cocok dengan fitrah manusia yang asli. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada juga riwayat yang menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahin min khamrin biqadahin min labanin fanadara ilaihima summa akhadal laban. Bahwasanya Rasulullah pada malam diisrakan didatangkan kepada beliau segelas khamar dan segelas susu. Maka beliau memperhatikan keduanya, fanadara ilaihima, kemudian Kanjeng Nabi memperhatikan keduanya, summa akhadal laban. Kemudian beliau mengambil susu. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata kepada beliau, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Ya, katanya, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kamu kepada fitrah, katanya Jibril. Walau akhadtal khamra, seandainya kamu tadi mengambil khamr, wahai Nabi, ghawat ummatuk, katanya, pasti tersesatlah umatmu. Masya Allah. Ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Saudara-saudara, susu yang telah masam lambat lewatnya dari lambung dan merupakan bahan mentah dari formulasi cairan tubuh. Panas lambunglah yang mencerna dan membuatnya bermanfaat. Kemudian yang ketiga, susu sapi. Apa itu susu sapi? Bagaimana susu sapi itu? Kalau susu sapi memberi gizi dan kesuburan kepada tubuh. Mengendurkan perut agar menjadi normal. Itu bagus susu sapi. Jadi susu sapi itu adalah susu yang paling normal dan paling utama posisinya. Di tengah-tengah antara susu domba dan susu kambing. Mengenai kecairannya itu. Kekentalannya maupun kandungan lemaknya. Jadi ada di tengah-tengah antara susu domba dan susu sapi. Susu domba dan susu kambing. Jadi itu susu sapi bagus. Dalam kitab-kitab sunan ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang dia sampaikan secara marfu, alaikum bi albanil baqar. Hendaklah kamu meminum susu sapi. Fa innaha tarummu min kulli syajar. Karena sapi itu memakan segala jenis pohon. Ya. Ini bisa dilihat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim jilid 4-nya. Kemudian yang terakhir ini susu onta. Ya, susu onta ini ya manfaatnya banyak juga. Kemudian susu onta ini sama sebenarnya dengan susu-susu sebelumnya. Cuma ada bedanya. Bedanya itu kadang-kadang dokter juga kebingungan di dalam mendeteksi karena hampir sama-sama aja gitu. Tapi juga bagus untuk dikonsumsi. Tapi pesan saya, tolong jamaah jangan terlalu banyak. Segala sesuatu itu kalau berlebihan menjadi tidak baik gitu. Ya, misalnya bendino mangan tempe, tahu, itu menjadi darah tinggi. Kenapa? Ngamuk-ngamuk itu. Bendino tempe tahu. Ya, jadi masih tempe tahu juga bisa menaikkan tensi darah kita. Ya, jadi baik ya. Jadi kalau segala sesuatu kebanyakan itu hasilnya menjadi tidak baik.
Segala sesuatu kalau kebanyakan, sekali lagi, apapun kalau berlebihan, itu menjadi kurang baik. Ya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah, ma'unah Allah. Semoga sehat lahir batin sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna dan ibadah bisa istiqomah. Saudara-saudara ingat, istiqomah itu memang berat. Yang ringan istirahat. Ya, ya istirahat aja lah kalau kepingin ringan. Tapi kalau kepingin istiqomah, ibadahnya istiqomah, sholat sunnahnya istiqomah, membaca Al-Quran istiqomah, dan zikir-zikir yang lain bisa istiqomah, ya jaga kesehatan dengan minum susu. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.